Saya secara jadi ini agak sedikit apa ya? Ya dibilang terserah ya, maksudnya yang penting nanti komennya yang enak-enak aja nih. Iya benar. Dibilang jangan bilang saya orang gila dari ini agak penjelasan gini. Secara dunia saya nggak punya jabatan apa-apa. Iya. Secara dunia. Tapi secara religiusnya, secara langitnya, jabatan saya manajer. Alhamdulillah lur, sampai juga di Lembu Benggolo sama Kudu. Nih kolisiknya di sini. Mak mudah-mudahan bisa ketemu sama Mas Joko ntar lagi. Ya. Mantap. Aduh. Akhirnya sampai juga. Perjalanan yang sangat menyeramkan. Kayak apa? Tulung. Alhamdulillah lur, ini bisa berjumpa dengan Mas Joko. Masih dengan ciri khasnya Lembu Benggolo. Sendal ceplek ini. Gimana hari ini agak lumayan ini, pakai celana panjang. Pakai celana panjang. Biasanya celana pendek biasanya ini lur. Itulah. Ya. Alhamdulillah hari ini saya sebenarnya saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ternak, sukses peternak Indonesia. Mantap, saya hari ini kedatangan saudara-saudara saya dari Bondowoso. Dari Bondowoso, ya benar. Alhamdulillah jauh-jauh beliau dari ngirim sapi sih. Cuman agak jauh dari posisi saya ini, beliau nyempetin main kemari nih. Ya. Sukses terus ya. Alhamdulillah senang juga silaturahmi terus dijaga ya. Sebenarnya dari Bondowoso juga ada rasa penasaran juga ini Mas. Sebenarnya ada temen tadi yang dari Jawa Tengah juga nanya, ini Mas Joko sebenarnya punya jabatan apa gitu. Mungkin bisa dijelasin di sini gitu. Oh mantap ini. Saya secara jadi ini agak sedikit apa ya? Ya dibilang terserah ya, maksudnya yang penting nanti komennya yang enak-enak aja nih. Iya benar. Dibilang jangan bilang saya orang gila dari ini agak penjelasan gini. Secara dunia saya nggak punya jabatan apa-apa. Iya. Secara dunia. Tapi secara religiusnya, secara langitnya, jabatan saya manajer. Manajernya Allah. Manajer Tuhan. Oh iya, mantap. Gimana? Tuhan itu punya company atau punya satu perusahaan. Nah itu saya di situ tuh manajernya. Tugas saya itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Iya. Untuk orang-orang atau rezeki orang-orang yang di sekeliling saya. Oh iya. Contohnya gini, Tuhan mungkin menyampaikan rezeki sama orang lain misalnya. Iya. Nah itu alhamdulillah saya yang dipercaya sebagai penyampainya. Jadi kerja saya cuma itu aja Mas. Jadi begitu saya dikasih rezeki sama Tuhan, saya sampaikan kepada orang yang benar-benar disuruh Tuhan itu kemana rezeki yang barusan saya terima untuk disampaikan. Iya Mas. Jadi sebenarnya kalau kita menyadarin rezeki yang kita terima itu sebenarnya kadang-kadang kalau kita sadar itu bukan rezeki untuk kita. Kadang-kadang hanya Tuhan menyampaikan ke kita untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, benar. Kalau kita menyadari, karena kadang-kadang di depan kita itu ada yang orang kelaparan, anak miskin yang lagi menangis, ada anak yang mungkin butuh uang sekolah dia tidak mampu untuk bayar sekolahnya, ada
mungkin orang-orang tertentu lah yang memang Allah itu menyampaikannya kepada saya, yang dipercaya sama Tuhan. Ini saya dapat rezeki dan disampaikan kepada orang-orang yang terlihat atau yang dipandang membutuhkan. Ya benar. Nah, jadi itulah kerjaannya sebenarnya. Ya. Nah, ternyata dengan pekerjaan yang dikasih Tuhan itu kepada saya, alhamdulillah Tuhan memberikan segalanya kepada saya. Saya digaji dengan segalanya. Yang pertama itu kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, dan alhamdulillah rezeki yang berlimpah. Iya. Memang secara dunianya saya punya company sendiri, punya pekerjaan sendiri, tapi saya nggak punya jabatan apa-apa. Ya, itu kalaupun ada, bagi saya itu bukan jabatan, itu cuman ya sekedar formalitas hidup saya aja. Iya. Itu. Soalnya sebagian teman-teman penasaran, nah jawabannya juga ada ini dari Mas Joko Jadi langsung itulah. gitu. Jadi kalau kita memang memahami apa yang diberikan tugas, apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita, Iya. Insya Allah Tuhan tidak hanya memberikan 4 hal itu tadi, yang rezeki, ilmu kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang berlimpah itu, tapi derajat kita akan dinaikkan sama Tuhan. Jadi karena ya sering saya di video itu saya selalu bilang, hiduplah untuk menghidupi. Dalam kurung bermanfaat. Jangan hidup hanya menunggu mati. Dalam kurung itu tidak berguna. Jadi dalam arti kata tetaplah bermanfaat, tetap berani berbuat baik, tetap berani memberi. Berani. Jadi tidak hanya memberi atau tidak hanya bermanfaat atau tidak hanya caranya itu memberi, ya memang harus berani. Kita itu harus berani. Jadi intinya gitu, Cak. Jadi saya itu bukan siapa-siapa. Ya, kalaupun saya punya jabatan itu formalitas dunia. Kalau yang saya akui itu saat ini saya adalah manajernya langit. Karena apa? Bagian keuangan lah, manajer keuangan, manajer langit di bagian keuangan. Karena apa? Setiap apa yang saya dapat, saya tanya dulu ini. Setiap rezeki yang saya terima atau uang yang saya terima, saya tanya dulu ini. Ini sebenarnya ini punya siapa ini? Ini untuk siapa? Kalau dalam 1, 2, 3 hari kok nggak ada yang nangis di depan saya, tidak ada orang miskin si miskin yang lapar di depan saya, atau saya pada waktu keliling jalan kemana nggak ada terlihat. Nah, berarti mungkin ini rezeki saya. Atau saat ini saya menerima rezeki bukan untuk yang lapar, bukan untuk yang menangis, mungkin untuk pekerja-pekerja saya. Ada yang anaknya pingin bayar uang tur, ada anaknya pingin bayar uang sekolah, beli baju dan lain. Itu mungkin disampaikan melalui saya untuk mereka. Itu aja intinya. Pemahamannya seperti gitu, Cak. Jadi dalam bahasanya itu penyampai. Kalau kita menyadari, kadang-kadang gini, Kak, pernah ada cerita gini. Saya punya duit, saya diem ini. Tiba-tiba saya lupa ada orang pernah utang sama saya nih. Tiba-tiba dia datang, Mas, maaf Mas, saya baru bisa bayar utang. Dikasihnya uang itu kan utang, tapi baru bisa bayar sebagiannya, Mas, dibayar 1 juta misalnya. Saya pegang uang itu, secara logika, secara dunia, pasti 1 juta ini pikiran kita memang uang yang pernah kita utangkan kepada orang lain, ya kan? Dan itu dibayarkan, itu uang kita. Tapi tiba-tiba di saat baru kita terima uang, datanglah orang lain ini datang ke kita ngomong, Mas, maaf Mas, gini saya kemarin itu mau minta tolong, anak saya mau begini, besok mau sekolah, dia pembayarannya saya nggak sama sekali punya duit. Nah, terkadang manusia tidak menyadari sampai seperti itu. Manusia itu tidak menyadari bahwasanya pada saat dia menerima uang 1 juta tadi, padahal itu uang pembayaran utang dari orang lain. Sebenarnya itu memang rezeki Tuhan. Tuhan menyentuh hati orang yang tadi punya utang untuk membayar utang ke saya, karena akan ada orang yang membutuhkan datang ke saya pada saat itu. Nah, harus kita sadari, oh iya, ternyata hari ini orang bayar utang karena akan ada orang yang mau membutuhkan pertolongan saya. Kalau kita tidak menyadari, baru diterima duit, ya kan? Iya, benar. Udah dipinjam lagi. Nah, kalau kita harus menyadari, oh ternyata itu, kasih ke dia yang memang membutuhkan, jebret. Bukan 1 juta lagi yang akan kita terima nanti, Mas. Mungkin berjuta-juta. Bukan, jadi gini, terkadang orang memaknai rezeki itu uang, salah. Kadang-kadang
keselamatan. Di saat kita harusnya jalan 100 meter ke depan, hari itu kita dapat jatah celaka. Alhamdulillah dengan tadi kita kerelaan, keikhlasan kita membantu orang lain, kecelakaan itu malah akan terhindar. Janji Tuhan. Jadi kita berinding ini. Berani. Kita harus berani dalam berbuat seperti itu, Mas. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu hidup, segala sesuatu itu milik kita. Kita itu tidak pernah bisa, kita itu tidak memiliki apa-apa, Mas. Jadi sejatinya semua itu milik Tuhan. Ya kalau saya, karena saya ngomong gitu bukannya saya sok religius, bukan. Karena saya takut bentrok sama Tuhan, Mas. Saya tuh takut bentrok sama Tuhan. Kenapa? Loh, seandainya ini menurut Masnya ini rokok sama? Rokok saya? Iya. Nah, tapi sama Masnya hitungannya di aku. Oh enggak, itu rokok saya. Padahal udah jelas-jelas ini rokok saya. Atau ini minuman saya. Ini minuman saya lah. Kalau rokok mungkin agak ekstrem kalau ada anak-anak yang lihat. Ini minuman saya, tapi Masnya bilang, oh itu minuman saya. Saya bilang, enggak, ini minuman saya yang pesen. Enggak, itu minuman saya. Akhirnya apa? Bentrok enggak kita aja? Iya. Bentrok. Itulah tadi yang filosofinya seperti itu. Ini semua, saya bilang itu milik Tuhan. Kalau saya aku ini semua milik saya, akhirnya bentrok kita sama Tuhan. Ya kan? Orang udah jelas-jelas ini milik Tuhan, saya aku. Akhirnya bentrok saya sama Tuhan, apa kata Tuhan? Ya situ, kalau memang kamu mau ngakuin kepunyaan saya, silakan. Sedih nggak kita? Nah gitu, Cak. Jadi intinya selalu bermanfaat, selalu berbuat baik, selalu berani memberi. Insya Allah orang akan bingung sebenarnya apa sih pekerjaanmu. Memang bingung memang, Mas. Banyak yang penasaran lah istilahnya gitu. Terus banyak juga yang termotivasi lah, tidak sedikit dari teman-teman saya, dari teman YouTube, termasuk saya sendiri penggemarnya Bang Joko, Mas Joko gitu. Intinya gitu aja, Cak. Intinya kita itu hanya manusia, jangan pernah berkehendak. Jadi manusia, kita punya Tuhan, biarkan Tuhan yang berkehendak. Manusia tidak boleh berkehendak, biarkan Tuhan yang berkehendak kepada kita. Terus kedua, hiduplah untuk menghidupi, dalam kurung selalu berguna untuk manusia lainnya. Bermanfaat. Jangan hidup hanya menunggu mati, dalam kurung tidak bermanfaat atau tidak berguna. Terima kasih jawabannya. Sudah salam terus, sehat terus. Jangan lupa komen yang positif, yang baik ambil, yang buruk silakan dibuang. Salam ngarit, salam ternak, sukses peternak Indonesia. Nah, terima kasih, Mas.